Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Jangan main petak umpet saat maghrib. Kisah mistis yang menyeramkan. Di banyak daerah di Indonesia, ada satu larangan yang selalu diingatkan orang tua kepada anak-anak mereka. Jangan bermain di luar saat maghrib. Waktu ini dianggap keramat, masa transisi antara terang dan gelap. Dunia manusia dan dunia makhluk tak kasat mata. Larangan ini tidak hanya berupa mitos belaka. Banyak kisah nyata yang menjadi pengingat akan bahaya bermain di waktu tersebut. Namun, tidak semua anak mendengarkan. Salah satu kisah yang paling mengerikan adalah kisah seorang anak bernama Andi yang nekat bermain petak umpet di waktu maghrib. Sebuah keputusan yang akhirnya membawanya ke dunia lain. Pernahkah kamu mendengar suara tawa anak-anak bermain di kejauhan, tetapi ketika dicari, tidak ada siapa-siapa? Atau mungkin melihat bayangan kecil berlari di antara pohon, padahal seharusnya tidak ada yang berada di sana? Kisah ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, tapi pengalaman nyata yang pernah dialami seseorang. Pengalaman yang mungkin saja terjadi padamu jika melanggar larangan ini. Suatu sore di sebuah desa kecil, Andi dan teman-temannya memutuskan untuk bermain petak umpet. Saat itu matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi oranye kemerahan. Cepat sebelum gelap, seru salah satu temannya, Benny. Namun, salah satu anak, Dinda, terlihat ragu. Kata ibu, jangan main maghrib-maghrib begini, bisiknya. Tapi Andi hanya tertawa kecil. Takut banget, Din. Nggak ada apa-apa kok. Permainan dimulai. Andi mendapat giliran pertama untuk bersembunyi. Dia memilih tempat di belakang pohon besar yang tumbuh di pinggir lapangan desa. Pohon itu tua, dengan akar yang menjalar kemana-mana, dan konon katanya pohon itu adalah tempat favorit makhluk halus. Saat Andi berjongkok di balik akar, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Tak ada suara langkah kaki teman-temannya, tak ada suara angin, hanya keheningan yang aneh. Andi mencoba mengintip dari balik pohon, tapi lapangan yang tadi penuh anak-anak bermain kini kosong. "Beni, Dinda, kalian di mana?" seru Andi. Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar di belakangnya. Suara itu terdengar seperti suara seorang anak, namun ada nada yang janggal, seolah-olah suara itu datang dari jauh, tetapi sekaligus sangat dekat. Andi berbalik dengan cepat, tapi yang dilihatnya hanyalah bayangan hitam kecil berlari menjauh ke arah hutan. Merasa ada yang tidak beres, Andi berlari kembali ke lapangan. Tapi anehnya, lapangan itu terasa jauh lebih luas dari sebelumnya, dan di kejauhan, pohon-pohon hutan seolah bergerak mendekatinya. Nafas Andi mulai memburu. Dia terus memanggil nama teman-temannya, tapi yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri. Ketika Andi akhirnya melihat seseorang di kejauhan, dia merasa lega. Itu Benny. Tapi saat dia mendekat, wajah Benny terlihat pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan seolah mengucapkan sesuatu. "Kamu nggak seharusnya di sini," kata Benny. Tapi suara itu bukan suara Benny. Itu suara yang berat dan serak, seperti gabungan beberapa suara sekaligus. Andi mundur dengan tubuh gemetar. Tiba-tiba dari balik bayangan pohon, muncul sosok tinggi dengan wajah gelap tak berbentuk. Sosok itu menjulurkan tangannya ke arah Andi. "Ayo main lagi," katanya dengan suara yang dingin dan menggema. Andi menjerit dan berlari tanpa arah. Ketika Andi akhirnya keluar dari hutan, dia melihat rumah-rumah desa di kejauhan. Dengan lega, dia berlari menuju rumahnya. Ibunya ada di depan pintu, memandangnya dengan wajah khawatir. "Andi, kamu dari mana? Sudah maghrib begini." Andi menangis dan memeluk ibunya, tapi saat dia melihat sekeliling, ada yang aneh. Rumah-rumah desa terlihat seperti rumah-rumah lama
yang sudah usang, dan wajah ibunya berbeda. Matanya kosong seperti boneka yang menatap tanpa jiwa. Ibunya tersenyum kecil lalu berkata dengan suara pelan, "Main lagi ya, Nak." Andi tersentak mundur, tapi saat dia berbalik, desa itu berubah menjadi lapangan kosong dengan pohon besar di tengahnya. Di balik pohon itu, suara tawa pelan terdengar lagi, seperti mengundang. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa maghrib adalah waktu yang sakral. Banyak orang yang pernah melihat bayangan atau mendengar suara aneh saat waktu senja. Jadi, jika orang tua melarangmu bermain di luar saat maghrib, mungkin itu bukan sekadar larangan biasa. Mungkin ada sesuatu yang sedang mengintai di waktu senja. Apakah kamu berani melanggar larangan itu? Di waktu maghrib, jangan lupa pulang sebelum mereka menemukanmu. Jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.